Namanya pekerjaan, posisi kita lebih di atas namanya keluarga dan lain sebagainya. Sehingga saat ini kita melihat posisinya terbalik. Seakan-akan pekerjaan di atas. Saya bukan katakan berarti kalau tidak bekerja, tidak. Tapi tahu siapa itu sumber hidup. Pekerjaan di atas, uang di atas, dan kita manusia ditindas dari atas, betul? Maka kadang-kadang ada alasan, nggak ada waktu. Kalau seringkali saya katakan, kadang bergurau. Kalau nggak ada waktu, kita nggak hidup. Betul? Betul? Kalau nggak ada waktu, maka dua hal. Yang pertama, engkau tidak hidup. Dan engkau mencintai, engkau menghina penciptamu. Karena penciptamu telah menciptakan waktu, dan penciptamu telah menciptakan ruang. Maka engkau ada di dalam waktu dan ruang, maka engkau terbatas. Betul? Tapi kalau engkau katakan tidak ada kesempatan, maka pertanyaannya, kesempatan selama ini engkau pakai untuk apa? Betul? Kesempatan selama ini engkau pakai untuk apa? Siapa yang diprioritaskan di dalamnya? Apakah Tuhanmu ataukah hal yang lain? Nah, ketika engkau mengotok untuk mencari sesuatu yang sebenarnya engkau tempatkan lebih daripada Tuhanmu, sebenarnya engkau lebih bodoh daripada dunia ini. Maka saya mau katakan, posisimu Allah di atas, engkau di tengah, alam ini di bawah, dan alam ini lebih rendah daripada saudara. Tapi kalau saudara balikan, maka saudara sebenarnya bukan orang yang bijaksana atau pintar. Nah, saya ingin menjelaskan ini lebih dalam. Saudaraku, kenapa banyak orang memakai waktu habis untuk hal-hal yang sebenarnya bukan tujuan hidup, hanya pendamping hidup? Hal yang pertama adalah karena manusia salah melihat bahwa nilai yang paling tinggi bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Saya ulangi kalimat ini. Saat ini manusia sudah salah melihat, sehingga manusia melihat bahwa yang kelihatan itu lebih bernilai daripada yang tidak kelihatan. Tapi saya katakan di dalam Kristus itu terbalik. Yang tidak kelihatan lebih bernilai daripada yang kelihatan. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan bahwa yang tidak kelihatan lebih bernilai daripada yang kelihatan? Oleh karena sadar atau tidak, yang kelihatan yang memberi nilai itu siapa? Manusia. Betul? Manusia yang memberi nilai bahwa itu bernilai. Contohnya saja, ketika kita mengambil satu persegi 4 emas, bukan emas Jawa, bukan yang emas yang ditaruh di tubuh Monas itu, nanti kita pulang kita ambil, gitu ya. Emas, kemudian bakso. Tahu bakso ya? Bakso tahu? Sebentar ada pentol bakso nanti. Taruh di situ, betul? Maka ketika ada anjing datang, bleki, saya mau tanya, dia pilih yang mana? Dia pilih yang mana? Saudara pilih yang mana? Saudara pilih bakso juga? Sama. Saudara bisa ngerti ini? Bagi makhluk yang lain, mereka tidak mengerti nilai. Yang penting baunya, Bung, rasanya, Bung, betul. Tetapi yang memberi nilai bernilai, sesuatu yang kelihatan adalah manusia. Sehingga ketika ada keping emas dan juga bakso, pasti dia tidak memilih bakso yang pertama, pasti, walaupun terakhirnya dia pilih bakso. Tapi yang pertama dia pilih, apalagi 3-4 orang, yang pertama yang dia pilih adalah keping emas ini. Kenapa? Karena keping emas ini kalau dibawa dan dijual, udah tahu berapa bakso yang akan dipilih. Betul? Nah, di sini kita melihat bahwa manusia yang memberi nilai. Tetapi ketika manusia itu selesai dari dunia ini, apakah yang memberi nilai itu, nilai yang diberi itu, apakah masih bisa bernilai? Tidak akan. Karena manusia sudah tidak ada yang, padahal manusia yang memberi nilai. Bahkan saat ini kita melihat, ketika manusia lahir, manusia bawa apa? Manusia tidak bawa apa-apa. Tidak pernah lahir kemudian dia bawa segenggam berlian. Gara-gara dipaksakan keluar karena memang dia lagi pegang berlian. Sehingga ini yang nyangkut di dalam gitu ya. Maka harus ada operasi khusus buat tangan. Dia tidak pernah menyediakan sesuatu untuk bagi jaminan hidupnya untuk lahir. Bahkan dia tidak pernah ke Aoki duluan dia beli jas dulu. Dengan diskon berapa persen? 100% mungkin. Kemudian dia pakai jas dulu dan lain sebagainya. Kemudian dilahirkan dengan pakaian lengkap, jas dan toga dan lain sebagainya. Betul? Tetapi ketika manusia lahir, kemudian manusia mulai didandani. Ingat ini.
Manusia mulai didandani dengan namanya budaya. Manusia mulai didandani dengan namanya apa? Bahasa. Manusia mulai didandani dengan berbagai pernak-pernik, eyeshadow, lipstick, didandani dengan mulai ada kalung, ada rantai dan lain sebagainya. Maksudnya rantai di leher, bukan rantai di sini. Mulai mendandani semua hidupnya. Maka dengan adanya budaya, bahasa dan lain sebagainya, kita melihat di sini terjadi yang namanya superioritas dan inferioritas. Dengan adanya bahasa, dengan adanya budaya, dengan adanya mode dan lain sebagainya, mulai orang berusaha untuk meninggikan yang lain dan merendahkan yang lain. Ketika dia punya bahasa yang baik, ketika dia punya budaya yang baik, dia memandang budaya orang lain tidak baik. Betul? Memandang bahasa orang lain tidak baik. Ketika dia mulai berpenampilan baik, kemudian dia mulai memandang orang lain jelek. Nah, di sini kita melihat akhirnya manusia mulai mendandani dirinya bukan nilai di dalam, tapi nilai di luar. Sehingga kalau dia tidak pakai jas dari Aoyama atau dari Aoki, maka dia akan minder dengan yang pakai jas. Maka dia akan minder dengan yang pakai jas dari Aoki. Kenapa? Dia beli di Obu. Betul? Dia beli di Hakue, nggak tahu ada apa enggak gitu kan. Maka ketika dekat-dekat, kelihatan ini luntur ini. Ini laundry satu kali kepet-pet begini. Tapi kalau yang Aoyama Aoki apalagi baru dari diskon gitu ya. Aoyama loh. Oh Aoki baru diskon. Padahal diskonnya pun hanya diganti mereknya. Mungkin mereknya di sini apa? Tahu merek jas? Nggak mungkin Sony lah. Nggak mungkin apa itu? Nggak mungkin merek Bapao. Tapi merek yang mungkin kita tahu, saya lupa. Walaupun saya pakai jas. Ibu lebih tahu. Ya, ya Dragon sambar nyawa dan lain sebagainya. Nah, coba saudara lihat perkembangan ini dan kebodohan ini. Dulu merek itu biasanya di leher sini, betul? Betul? Yang pernah lahir dulu, betul ya? Merek biasanya di sini. Tapi ketika saya beli jas di Indonesia, harga 1 juta sekian. Jas Nikabo. Mereknya ditaruh di sini. Bahkan ada yang taruh di depan, nggak tahu depan sebelah mana. Kenapa? Karena mereknya merek internasional. Kalau ditaruh di sini, siapa yang lihat? Padahal sebenarnya mungkin jas itu made in China. Betul ya? Baru diganti logonya Nike, dan Gucci. Akhirnya berkaitan dengan jam tangan lagi yang Rolex, padahal bukan Rolex asli. Dipakai saja Rolex di situ, akhirnya orang beli dengan harga mahal. Jasnya juga made in China, diganti dengan apa itu? Buatan dari produk mana ditaruh di sini dong. Waduh, mantap. Harganya juta-jutaan. Betul? Saudara, sebenarnya kalau kita melihat, yang memberi nilai itu siapa? Manusia. Tetapi semua yang diberi nilai manusia, semuanya akan berakhir. Betul? Kita tidak bawa apa-apa. Mungkin engkau kira engkau pulang bawa jas yang harga 1 juta. Itu dikasih untuk itu, ulat-ulat makan. Betul? Habis. Engkau boleh bangun rumah mewah, engkau kumpulkan uang banyak. Engkau sudah sadar likuidasi datang habis. Betul? Apalagi sekarang bank lagi goncang. Maka orang Jepang lagi bersenang.